Setelah Samsung mengumumkan pada bulan Oktober kemarin, akhirnya Samsung merilis update One UI versi 5 secara bertahap ke para pengguna smartphone Galaxy mereka di seluruh dunia. Dengan menghadirkan sederet fitur-fitur terbaru, One UI versi terbaru ini hadir dengan sejumlah peningkatan dibandingkan versi sebelumnya. Dengan berbasis Android 13, diyakini fitur-fitur yang dimiliki akan menjadi semakin optimal. Lalu, smartphone Galaxy apa saja yang akan mendapat update ini? Dan apakah perlu menginstal update ini di smartphone Galaxy kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Antoni, reviewer sok tahu. Inilah One UI versi 5. Hadir dengan versi Android 13 atau biasa disebut Android Tiramisu sebagai penerus Android 12 atau Android Snow Cone yang dipercaya lebih stabil dibanding versi sebelumnya. One UI 5 kini hadir dengan fitur barunya yang lebih tangguh, memudahkan pekerjaan sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan semuanya di semua perangkat Galaxy. Serta pengguna bisa lebih ekspresif dan menikmati pengalaman kustomisasi yang kini semakin ditingkatkan. Berikut daftar ponsel Galaxy yang akan mendapatkan update One UI versi 5. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan notifikasi update, harap bersabar aja nunggu antrian karena update ini dikirim melalui OTA secara bertahap. Namun bagi teman-teman yang sudah tidak sabar ingin mencicipi update terbaru ini, teman-teman bisa install manual di ponsel kalian. Silahkan download firmware-nya di SIM Mobile lalu install menggunakan Odin. Di sini saya menggunakan Galaxy A73 5G dengan kode firmware A736B XXU2 BVK2 dengan security patch level 1 Oktober 2022. Ukuran file sekitar 3 GB. Apa saja fitur utama dan peningkatan yang dihadirkan One UI versi 5 ini? Yang pertama adalah desain visual. Icon dan ilustrasi kini lebih fresh. Icon atau simbol kini tampak lebih besar dan tegas sehingga lebih mudah terlihat. Gradasi background yang halus serta lebih kontras membuatnya lebih fresh dan terasa natural. Lebih smooth dari sebelumnya. Dengan animasi dan efek transisi terbaru membuat perpindahan dari layar ke layar terasa lebih natural. Animasi serta visual feedback lainnya akan muncul seketika saat menyentuh layar sehingga membuat interaksi lebih intuitif. Kecepatan scroll juga ditingkatkan sehingga scrolling di One UI jadi lebih mulus. Peningkatan efek blur dan warna. Efek blur background pada quick panel, home screen, dan user interface semakin meningkat dengan warna yang lebih jelas dan pengalaman yang lebih konsisten. Dengan skema warna aplikasi yang sederhana membantu menghindari distraksi maupun gangguan fokus. Kemudian yang kedua, kustomisasi. Menyesuaikan lock screen. Cukup sentuh dan tahan lock screen untuk mengubah, ganti wallpaper, gaya jam, pengaturan notifikasi, dan masih banyak lagi dengan pratinjau langsung semuanya dalam satu tempat. Lebih banyak pilihan wallpaper. Pengaturan wallpaper telah didesain ulang sehingga mencari wallpaper yang tepat untuk home screen maupun lock screen jadi lebih mudah. Lebih banyak opsi pada palet warna. Mencari warna yang tepat lebih mudah. Pilih hingga 16 tema warna yang sesuai dengan wallpaper atau tema warna preset yang dipilih secara indah sesuai selera. Melihat siapa yang memanggil lebih mudah. Atur background panggilan yang berbeda untuk setiap kontak sehingga dapat dengan mudah dan sekilas melihat siapa yang menelpon. Kemudian mode dan rutinitas. Mencari preset rutinitas yang lebih mudah. Desain tata letak yang sederhana memudahkan dalam menemukan rutinitas yang bermanfaat. Mode tidur. Mode tidur memungkinkan kita mengotomatiskan lebih banyak tindakan saat tiba waktu tidur, seperti menyesuaikan kecerahan layar dan mengubah mode suara. Berbagai mode untuk aktivitas. Pilih mode berdasarkan hal yang dilakukan, seperti berolahraga, belajar, atau bekerja untuk mengatur ponsel agar memadai untuk setiap situasi. Misalnya, aktifkan jangan ganggu saat sedang belajar atau memutar musik selama latihan. Sekilas tentang rutinitas aktif. Rutinitas yang sedang berjalan sekarang ditampilkan di bagian atas layar rutinitas sehingga dapat memahami apa yang terjadi dan membuat perubahan jika perlu. Kondisi dan tindakan lainnya.
mulai rutinitas secara otomatis saat menggunakan mode pesawat atau hotspot seluler. Routines kini dapat membuka pasangan aplikasi, menyesuaikan keseimbangan suara kiri ataupun kanan, dan lainnya. Berikutnya adalah widget pada home screen. Menumpuk widget pada layar beranda. Gabungkan beberapa widget dengan ukuran yang sama menjadi satu widget untuk membuat layar beranda terlihat rapi dan teratur. Cukup tarik widget ke widget lain untuk membuat tumpukan, lalu geser ke kiri dan kanan untuk beralih antar widget. Pengguna dapat menambahkan lebih banyak widget ke tumpukan kapan saja, cukup dengan tarik lalu letakkan. Widget saran cerdas. Widget Smart Suggestion yang baru ditambahkan mengetahui apa yang dibutuhkan sebelum melakukan sesuatu, aplikasi yang disarankan, orang menelpon, dan masih banyak lagi berdasarkan pola penggunaan. Berikutnya adalah multitasking. Mengubah tampilan dengan gestur atau gerakan. Beralih dari layar penuh ke tampilan layar terpisah dengan menggeser ke atas dari bawah layar dengan dua jari. Beralih dari layar penuh ke tampilan pop-up dengan menggeser ke tengah dengan satu jari dari salah satu sudut di bagian atas layar. Gerakan dapat dinyalakan dan dimatikan di pengaturan lab. Membuka aplikasi dengan cepat di layar terpisah. Seret aplikasi dari taskbar atau layar terbaru untuk membuka aplikasi tersebut. Bagaimanapun caranya yang paling nyaman bagi pengguna. Seret ke tepi atas, bawah, kiri, atau kanan layar untuk membuka layar terpisah. Seret ke bagian tengah layar untuk membuka jendela pop-up. Berikutnya, perangkat terhubung. Perangkat yang terhubung baru saja ditambahkan ke pengaturan, sehingga lebih cepat dan mudah untuk mengakses fitur yang terhubung dengan perangkat lain, seperti Quick Share, Smart View, dan Samsung Dex. Semuanya di tempat yang sama. Sembunyikan notifikasi pada TV. Saat melihat konten dari smartphone di TV dengan Smart View, pengguna bisa sembunyikan notifikasi pada TV untuk mencegah orang lain melihat informasi pribadi. Mainkan musik dari smartphone di semua perangkat Chromecast. Perangkat Chromecast yang tersedia akan muncul saat memilih output media pada quick panel yang ada di smartphone. Cukup tap pada perangkat di mana musik atau audio ingin dimainkan. Fitur berikutnya ada pada kamera dan galeri. Tombol zoom telah dipadatkan sehingga pengguna dapat memperbesar ataupun memperkecil lebih jauh dengan sekali geser. Dapatkan bantuan dengan mode Pro. Ketuk icon untuk mendapatkan tips dan panduan untuk menggunakan berbagai lensa, opsi, dan kontrol. Menambahkan watermark ke gambar. Menambahkan watermark secara otomatis ke setiap foto yang berisi tanggal dan waktu pengambilan dan model ponsel. Ubahan pada single tag. Mode sekali pengambilan telah disederhanakan. Pilihan yang lebih sedikit dan waktu perekaman yang lebih pendek membuatnya lebih cepat dan lebih mudah untuk mendapatkan bidikan yang bagus. Memilih filter lebih mudah. Menu pemilihan filter telah disederhanakan di kamera, editor foto, dan editor video. Semua filter tersedia dalam satu daftar, membuatnya lebih mudah untuk menemukan filter yang sempurna untuk gambar ataupun video. Menyesuaikan album di galeri. Pilih album mana yang muncul secara default dan sembunyikan album yang jarang digunakan agar tidak berantakan. Pengguna juga dapat menggabungkan album yang memiliki nama yang sama dan membuat album yang diperbarui secara otomatis untuk menyertakan gambar orang yang dipilih. Tampilan baru untuk Stories. Stories yang dibuat secara otomatis di galeri telah diubah dengan tampilan tayangan slide yang interaktif. Cukup ketuk atau geser untuk berpindah antara gambar dan video dalam story. Fitur baru berikutnya ada pada editor foto dan video. Membuat stiker dari gambar apapun. Buat stiker yang dapat digunakan kembali dari gambar apapun di galeri, cukup pilih bagian gambar yang ingin digunakan sebagai stiker. Lalu sesuaikan ketebalan dan warna garis luarnya. Lebih banyak cara untuk mengedit GIF. Pengguna dapat memangkas dan menyesuaikan rasio animasi GIF untuk menjadikannya ukuran yang tepat. Pengguna juga dapat menggunakan fitur pengeditan yang sama yang tersedia untuk gambar diam untuk menghias GIF sesuka hati. Menyimpan efek mode potret bahkan setelah diedit. Efek mode potret kini tersimpan bahkan setelah memotong atau mengubah filter, sehingga pengguna dapat menyesuaikan keburaman latar belakang kapanpun, menggambar bentuk yang sempurna pada gambar dan video.
Gunakan pen tool untuk menggambar bentuk seperti lingkaran, segitiga, persegi panjang, atau hati. Tahan jari di layar saat selesai menggambar untuk membuatnya langsung berubah menjadi garis lurus dan sudut yang sempurna. Stiker baru untuk foto dan video. Tersedia 60 stiker emoji baru untuk mendekorasi gambar dan video. Fitur terbaru berikutnya ada pada AR emoji dan stiker. Stiker AR emoji baru. Saat membuat AR emoji baru, 15 stiker dibuat secara default yang akan memberi lebih banyak cara untuk mengekspresikan diri. Jika itu belum cukup, masih banyak stiker AR emoji yang tersedia untuk diunduh sehingga selalu dapat menemukan stiker yang sesuai dengan emosi. Lakukan lebih banyak dengan AR emoji. Gunakan latar belakang transparan untuk stiker AR emoji atau pilih gambar apapun dari galeri untuk digunakan sebagai latar belakang emoji di kamera AR emoji. Kalian juga dapat memasang dua emoji dan membuat tarian dan pose yang menyenangkan. Fitur terbaru selanjutnya ada pada keyboard Samsung. Di Samsung Keyboard tersedia lebih dari 80 emoji tambahan untuk membuat pasangan emoji. Pengguna sekarang dapat menggabungkan emoji berdasarkan hewan, makanan, dan objek lain selain ekspresi wajah. Pilih kombinasi sempurna untuk menyampaikan perasaan. Atur ulang tombol ekspresi di keyboard Samsung. Sentuh dan tahan emoji, stiker, dan tombol lainnya untuk mengatur ulang. Masukkan Kaumoji langsung dari Samsung Keyboard. Ramaikan obrolan dan teks dengan ekspresi wajah preset yang dibuat menggunakan simbol keyboard. Sesuaikan baris spasi di keyboard Samsung. Pengguna dapat memilih tombol fungsi dan tanda baca mana yang akan ditampilkan di baris bawah papan ketik di sebelah tombol spasi. Mengekstrak dan scan teks. Ekstrak teks menggunakan keyboard Samsung, internet, galeri, atau kapanpun mengambil tangkapan layar. Tempelkan hasilnya ke dalam pesan, email, atau dokumen tanpa harus mengetik. Dapatkan saran berdasarkan teks dalam gambar. Saat teks muncul dalam gambar di galeri, kamera, atau aplikasi lain, tindakan akan direkomendasikan berdasarkan teks. Misalnya jika pengguna mengambil gambar tanda dengan nomor telepon atau alamat web di atasnya, pengguna dapat mengetuk untuk memanggil nomor tersebut atau mengunjungi situs tersebut. Fitur terbaru selanjutnya ada pada notifikasi. Dapatkan notifikasi hanya yang diizinkan. Saat menggunakan aplikasi untuk pertama kalinya, pengguna akan ditanya apakah ingin menerima notifikasi dari aplikasi tersebut. Jangan ragu untuk mengatakan tidak pada aplikasi yang mengganggu. Akses lebih mudah ke kontrol notifikasi aplikasi. Apakah aplikasi mengirimi terlalu banyak notifikasi? Lebih mudah dari sebelumnya untuk memblokirnya dengan pengaturan notifikasi yang diatur ulang yang menempatkan kontrol notifikasi aplikasi di bagian atas. Pengguna juga dapat langsung membuka pengaturan notifikasi aplikasi menggunakan tombol di bagian bawah panel notifikasi. Pilih jenis notifikasi yang dapat dikirim oleh aplikasi. Pengguna sekarang memiliki kontrol terpisah untuk mengatur apakah aplikasi dapat menampilkan notifikasi pop-up, rencana ikon aplikasi, dan notifikasi pada lock screen. Izinkan semuanya, beberapa, atau tak satu pun. Fitur terbaru berikutnya ada pada pengaturan. Mengatur bahasa untuk setiap aplikasi. Pengguna sekarang bisa memilih bahasa mana yang ingin digunakan untuk setiap aplikasi dalam pengaturan. Mengatur pengecualian untuk jangan ganggu. Sekarang sudah bisa mengatur tiap kontak sebagai pengecualian untuk jangan ganggu. Ponsel akan berdering atau bergetar ketika orang yang dipilih menelpon atau mengirim pesan, bahkan jika jangan ganggu diaktifkan. Juga lebih mudah mengatur aplikasi dalam pengecualian. Jadi pengguna hanya akan mendapat notifikasi dari aplikasi yang dipilih bahkan jika jangan ganggu diaktifkan. Cukup pilih aplikasi yang diizinkan. Peningkatan pengaturan suara dan getar. Menu kini dibuat lebih mudah untuk mencari opsi suara dan getar yang dibutuhkan. Mengatur nada dering dan mengubah pengaturan volume dan getar semua dalam satu tempat. Opsi untuk RAM Plus. RAM Plus sekarang sudah bisa dimatikan di device care jika pengguna tidak membutuhkannya atau tidak menginginkannya memakan ruang penyimpanan. Fitur terbaru berikutnya ada pada keamanan dan privasi. Mengecek status keamanan ponsel dengan sekejap. Security dashboard yang baru dalam pengaturan dapat menunjukkan apakah ponsel memiliki masalah keamanan dan akan membantu mengatasinya dengan cepat. Fitur terbaru berikutnya ada pada aksesibilitas. Opsi aksesibilitas yang lebih banyak pada Quick Panel. Font kontras tinggi dan inversi warna sudah bisa ditambahkan pada Quick Panel untuk akses cepat. Pembesar lebih mudah diakses. Aktifkan pintasan untuk pembesar pada pengaturan aksesibilitas untuk akses cepat pada fitur aksesibilitas. Pembesar menggunakan kamera untuk memperbesar benda dalam dunia nyata sehingga bisa melihat lebih dekat dan lebih mudah membaca.
Lebih banyak bantuan lisan. Pilih dari beberapa tipe suara untuk mendapatkan bantuan dalam menggunakan ponsel, bahkan jika tidak dapat melihat layar ponsel dengan jelas. Pengguna dapat membuat ponsel menyebutkan keyboard yang ditekan, jadi lebih yakin huruf yang diketik sudah benar. Gunakan Bixby Vision untuk mengenali objek sekitar dan menyebutkan apa itu, dan nyalakan audio deskripsi untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam video. Edit tombol aksesibilitas dengan mudah. Tap dan tahan tombol aksesibilitas untuk mengubah dengan cepat fitur yang dapat diakses dengan tombol. Tindakan terbaru tersedia untuk corner action. Ketika menggunakan mouse atau trackpad, tindakan baru akan tersedia saat menggerakkan pointer ke salah satu dari 4 sudut layar. Sekarang sudah bisa klik dan tahan, seret, dan juga drop. Demikianlah sederet fitur yang bisa didapatkan melalui update terbaru dari Samsung. Beberapa fitur yang telah saya sebutkan di atas mungkin tidak tersedia untuk tipe ponsel tertentu. Meski mengalami peningkatan baik performa maupun tampilan, tentu masih ada saja kekurangan yang bisa kita dapatkan setelah update terbaru dari One UI versi 5 ini. Dan berikut kekurangan yang saya rasakan setelah update di Galaxy A73. Ini menurut opini saya pribadi ya, dan hanya berdasarkan kesoktahuan. Mungkin saja berbeda dengan apa yang teman-teman alami. Beberapa fitur seperti Talkback, Bixby Vision, dan sebagainya yang menggunakan text-to-speech tidak mendukung bahasa Indonesia. Jadi bakal terdengar aneh kalau kita gunakan. Kekurangan selanjutnya ada pada mode landscape. Beberapa UI tidak bisa ditampilkan secara landscape. Tidak bisa edit tombol quick panel. Selanjutnya nggak ada widget smart suggestion. Udah coba download manual APK-nya tetap nggak bisa. Ini sih nggak masalah, lagian saya hampir nggak pernah dan nggak terlalu suka pakai widget baik di ponsel maupun PC. Kekurangan selanjutnya yakni tema prelude-nya kurang dan harus download lagi. Wallpaper yang ditambah melalui update nggak ada yang mantap. Ini sih selera dan nggak ada pilihan untuk warna custom sesuai selera. Dan kekurangan berikutnya menurut saya pribadi yakni beberapa fitur hanya tersedia atau lebih optimal di ponsel flagship Samsung, dan jika dipasangkan dengan beberapa produk ekosistem Samsung seperti Galaxy Buds, Galaxy Watch, Smart TV, dan sebagainya. Oke, mungkin segitu aja kira-kira kekurangan yang saya rasakan, dan saya yakin masih ada kekurangan yang bisa saya dapatkan. Lagian ngapain nyari-nyari kekurangan, mending nyari yang pengertian. Dari beberapa kekurangan yang saya rasakan, tentu ada kelebihan yang menurut saya patut dihargai, yakni fitur-fitur aksesibilitas yang diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki gangguan penglihatan dan juga pendengaran. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan mengenai fitur-fitur terbaru dari One UI versi 5 ini. Jadi, apakah menurut teman-teman update ini worth it dan wajib dilakukan, atau abaikan saja dan tetap pada versi yang lama? Jika ada keluhan seputar update ini, silahkan curhat di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah berkarya dan jangan lupa bernafas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.